semua yang di Zoom. Sudah Kak Ruth. Kita mau lanjutkan review pelajaran kita yang kemarin. Kalau boleh tahu apakah kelompok CC sudah review pelajaran? Kita kemarin sudah sampai di GC 443. Oh, kelompok sekarang lagi sama Kak, GC 88443.2. Oh, CC juga sudah sampai di situ, Tim? Sudah Kak. Sampai bahas how dan what. Oh iya, sama berarti. Oke. Mana ya? Nah, jadi yang sudah kita review semalam di kelompok kita, itu kita bahas mengenai pertanyaan kita yang apa itu image of the beast di kutipan 2SM80.4 dan bukan apa dan kenapa. Dan dia punya jawaban itu adalah image of the beast yang fractal, bukan yang image of the beast linear. Kenapa? Karena yang linear itu sudah Sunday law, di mana itu sudah bukan jadi grade test lagi untuk umat Tuhan. Sedangkan yang image of the beast yang ditanyakan di 2SM80.4 ini adalah yang grade test atau yang sebagai ujian untuk umat Tuhan. Lalu kemarin juga kita lihat bahwa ada 2 tahap penghakiman, ada dua terang. Mana? Oh, belum di copy gambarnya kabur. Ada 2 tahap penghakiman berdasarkan kisah Daniel dan juga Lot, di mana kita lihat di situ di kesempatan pertama belum ada death decree, dan di kesempatan kedua sudah ada death decree, dan itu menunjukkan pola yang sama seperti image of the beast, fractal, dan linearnya. Dan untuk kita cari tahu apa itu image of the beast, kita ke kutipan Great Controversy 88443.2. Dan di situ kita dapati yang ditanyakan adalah what dan how. Dan untuk menjawab pertanyaan yang what atau apa itu image of the beast, dia punya jawaban berdasarkan kutipan ini adalah itu menunjukkan image of the beast adalah image dari papacy karena dia memiliki karakternya papacy. Dan menjawab yang how, bagaimana image of the beast itu dibentuk, kita lihat itu kalau beast church over state atau gereja yang menguasai sipil dan kuasanya digunakan untuk menganiaya, artinya image of the beast juga dibentuk dengan cara kuasa agama harus mengontrol kuasa sipil juga. Dan itu kita lihat terjadi di Amerika berdasarkan kutipan ini. Jadi itu kita punya review singkat pelajaran yang sudah kita review so far. Dan sekarang kita mau lanjut ke kutipan SPM 1.5. Kita copy kutipannya ya. SPM dan di sini dikatakan
Ada nominal church dan nominal Adventist. Dan mereka ini akan menjadi seperti Judas, di mana Judas adalah betrayer atau pengkhianat, dan mereka akan mengkhianati kita ke Katolik. Akan betray us to the Catholic. Padahal karena, dan ini kita tahu ini us sama dengan saints atau the remnant. The saints, remnant. Dan karena umat Tuhan yang kecil ini itu sedang hiding dan nggak diketahui oleh Katolik, atau jarang Katolik yang mengetahui the saints, si nominal church dan nominal Adventist lah yang akan membuat Katolik ini tahu kita punya keberadaannya remnant. Karena mereka yang akan kasih tahu, laporkan, dan kenapa dikatakan mereka laporkan kita ke Katolik? Dikatakan di sini, tetapi gereja-gereja ini dan nominal Adventist, mereka tahu kita punya kebiasaan, kita punya iman, dan dikatakan karena mereka membenci kita, hari Sabat kita yang mereka nggak bisa persalahkan, yang membuat mereka akan membetray dan melaporkan ke Katolik. Jadi kalau kita lihat di sini, nominal church, nominal Adventist akan seperti Judas, akan mengkhianati atau melaporkan remnant kepada Katolik. Lalu dia punya pertanyaan, kenapa remnant dilaporkan kepada Katolik? Dan jawabannya, karena mereka nggak bisa mempersalahkan kebenarannya remnant, yaitu hari Sabat. Tidak bisa mempersalahkan kebenaran remnant, yaitu hari Sabat, yang membuat akhirnya mereka betray the saints, mengkhianati dan akan melaporkan mereka. Okay. Dan dikatakan karena mereka membenci hari Sabatnya remnant, padahal iya, siapa ada yang bicara? Oh, siapa ya? Suaranya putus-putus. Oh, apa PT Mulpolo ya? Om Alex. Ya kayaknya kita terus kena ada Uncle Alex. Oke. Putus. Ya, halo. Iya, halo Om Alex. Nah, ini Bapak Daniel ada mau baca satu kutipan juga yang mirip-mirip seperti ini. Coba nanti didengar ya. Mirip-mirip seperti ini dari buku Maranatha.
Coba lihat dia punya paragraf sekali. Dikatakan di sini, dia punya judul bekas saudara penganiaya yang terjahat. Oh iya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Matius 24 ayat 10. Ketika badai sudah mendekat, segolongan besar yang mengaku percaya akan kebenaran malaikat yang ketiga, tetapi tidak disucikan melalui penurutan, meninggalkan kedudukan bersatu dengan dunia dan ikut serta dalam rohnya. Mereka telah memandang hal-hal melalui terang yang hampir sama, dan bila mana ujian itu datang, mereka siap memilih pihak yang mudah dan populer. Manusia-manusia yang bertalenta dan berpidato yang mengasihkan, yang tadinya bersuka dalam kebenaran, menjalankan kuasa mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Mereka menjadi musuh yang paling sengit terhadap bekas saudara mereka. Oke, jadi itu mungkin dia punya Maranatha 196.2 ya. Iya, Ya. alright. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih PT Mopolo. Ini dia tambahan yang tadi dikatakan. Nah, kita lihat di sini dia ada sama-sama ya, persamaan dia punya kutipan bahwa yang tadinya belajar sama-samalah yang akan menjadi penganiaya yang paling kejam. Karena merekalah yang paling mengenal remnant, paling tahu apa saja yang dilakukan, dan sementara Katolik yang nggak tahu akan dikasih taunya oleh orang-orang yang tahu ini. Nah, jadi karena mereka nggak bisa mempersalahkan kita punya hari Sabat, karena orang Advent kan kita lihat mereka seumur hidupnya sebagai orang Advent juga berbakti di hari Sabat kan, walaupun itu adalah hanya menjadi rutinitas untuk nominal Adventist. Dan mereka nggak bisa mempersalahkan kebenaran itu, sehingga karena kita punya harinya sama, itu membuat mereka bisa juga dituduh atau bisa juga dilaporkan kepada Katolik karena harinya sama. Tapi karena mereka nggak mau dituduh dan nggak mau dilaporkan, akhirnya merekalah melaporkan remnant ini. Jadi pertanyaannya, kenapa dilaporkan kan? Kenapa remnant? Atas dasar apa? Atas dasar apa remnant dilaporkan kepada Katolik? Dan dikatakan di sini mereka melaporkan sebagai kalau mereka ini telah disregard atau melanggar institusi manusia karena mereka pelihara hari Sabat dan nggak berbakti hari Minggu. Nah, ini dia. Jadi, karena remnant itu berbakti hari Sabat dan nggak akan mau untuk berbakti hari Minggu, yang membuat mereka ini dituduhkan bahwa mereka mengabaikan
institusi atau hukum manusia. Dan kita tahu kenapa akhirnya institusi manusia ini dipaksakan dan harus berbakti hari Minggu, karena ada bencana-bencana atau calamity kan yang membuat solusinya itu adalah berbakti hari Minggu. Karena melanggar institusi atau hukum manusia untuk berbakti hari Minggu. Dan ini adalah akibat atau mereka punya solusinya dunia yang menjadi solusi bencana alam atau calamity. Jadi waktu ada banyak calamity yang menimpa dunia ini, dan sudah pakai segala cara vaksin untuk menangani wabah, semuanya, tapi tetap calamity itu tetap increase kan. Lalu akhirnya solusinya tiba pada kita harus berbakti pada hari Minggu. Nah, akhirnya karena ada calamity itulah yang membuat hari Minggu dipaksakan, dibuat menjadi hukum, dan karena yang pelihara hari Sabat ini ada yang namanya Advent dan juga ada yang namanya Remnant, tapi bedanya kalau yang Advent ini karena hanya nominal, mereka walaupun seumur hidupnya berbakti hari Sabat, tapi waktu mereka dituduh sebagai penyebab bencana alam, mereka nggak terima. Jadi mereka tunjuk Remnant yang berbakti hari Sabat inilah sebagai penyebabnya. Jadi waktu Advent dituduh, mereka bilang, oh enggak, karena kita kan akan ikut harinya kalian. Itu dia yang tadi dikatakan waktu ada krisis, mereka akan berada di posisi yang mudah kan. Mereka akan pindah jalur dengan mudahnya, akan bergabung dengan musuh, dan membuat mereka akan mengkhianati Remnant dan melaporkan Remnant ke Katolik. Itu dia. Join the rank of the opposition. Dan kenapa kita lihat? Dan alasannya juga kenapa Churches and Nominal Adventists ini menyalahkan Remnant. Karena mereka adalah orang-orang yang nggak cinta akan kebenaran kan. Karena kalau ayat bilang kalau sudah cinta akan kebenaran di 1 John 4 ayat 18 kan. 1 John 4:18 dan di receive not kok hilang. Bentar ya, kita ada cari satu ayat lagi. Oh, ini dan 2 Tesalonika 2 ayat 10. Tes yang cocok. Karena kalau orang yang sudah cinta kebenaran dikatakan nggak ada takut walaupun mereka akan dituduh sebagai penyebab segala sesuatu, padahal enggak. Mereka tahu itu konsekuensi yang menunggu dan mereka nggak akan takut untuk menghadapi itu. Sedangkan orang-orang yang nggak cinta kebenaran, nggak perfect love terhadap kebenaran, mereka akan tenggelam dalam ketakutan mereka waktu mereka ditimpakan tuduhan-tuduhan yang
sebenarnya tuduhan-tuduhan yang membuat mereka ini sebagai penyebab terjadinya bencana alam di dunia ini. Dan itu kenapa mereka masih ada fear dan mereka akan melaporkan, kita lihat karena mereka nggak sepenuhnya cinta akan kebenaran. Sedangkan kalau orang yang cinta akan kebenaran, mereka akan selamat walaupun mereka akan menghadapi segala macam tuduhan yang dituduhkan. Karena kita tahu dari awal memang orang yang suka tuduh-tuduh itu karakternya setan kan? Karena setan punya karakter adalah accuser of our brethren. Accuser and murderer. Jadi setan adalah pembunuh dan penuduh. Itu kerjaan setan dari awal. Oke. Dan kenapa mereka laporkannya ke Katolik? Karena kita tahu kenapa dilaporkannya ke Katolik. Karena di dunia ini yang mengaku punya otoritas untuk mengganti hari Sabat dari hari Minggu adalah Katolik ini kan. Mereka bilang Katolik bilang hari Minggu adalah mereka punya tanda otoritas mereka. Lalu setelah Katolik tahu kan, karena dikasih tahu sama yang lapor-lapor ini tentang remnant, lalu kita mau lihat apa yang akan Katolik lakukan. Di sini dikatakan Katolik yang sudah tahu tentang remnant ini membiarkan Protestan untuk maju terus. Nah, akhirnya artinya kita lihat di sini bahwa walaupun Katolik sudah tahu, tapi yang akan bertindak, berperan, dan akan maju itu adalah Protestan. Dan itu membuat bahwa semua yang nggak mau tunduk pada hukum yang harus berbakti hari pertama dalam minggu atau hari Minggu, dan untuk menggantikan hari Sabat, itu akan dibunuh. Nah, ini dia. Dan Katolik akan berdiri di sampingnya Protestan. Nah, itu lihat Katolik akan berdiri di sampingnya Protestan. Jadi kita lihat di sini Protestan maju, tapi tetap diawasi dan ada seperti kayak ada Katolik di belakangnya gitu. Jadi karena mereka adalah beast dan image, jadi nggak aneh kan kalau kita lihat mereka ada berdampingan, walaupun yang maju itu sekarang image-nya. Dan berdasarkan yang sudah kita pelajari sejauh ini, kita lihat kenapa Katolik membiarkan Protestan untuk maju terus. Padahal kan yang sudah dikasih tahu Katolik kan. Kita mau tanya Oma Olsya, selamat pagi. Selamat pagi, Yud. Apakah Oma Ol ada ingat, dia punya jawaban kenapa Katolik membiarkan Protestan untuk maju terus? Kenapa yang maju sekarang Protestan, padahal kan Katolik yang dikasih tahu? Karena itu kan dia berikan kuasa kepada ini kan Protestan yang mau melakukan itu. Jadi
bukan lagi Katolik yang mau melakukan. Dia cuma sebagai pendorong sama dengan melatar belakangi ini Protestan untuk melakukan itu. Oke, tadi mau bilang karena bukan Katolik yang melakukan, artinya kalau Katolik bertindaknya kapan? Kalau sekarang yang maju Protestan, Katolik majunya kapan? Katolik kan dia sudah melakukan pada waktu 1260 itu. Itu dia. Jadi kita lihat karena, terima kasih Ma'o. Terima kasih, Yud. Karena masa Katolik untuk maju itu sudah berlaku di 1260 kan? 1260 Dark Ages, dan dia sudah jadi WOS kan? Dia sudah jadi WOS. Ya. Dan yang sekarang akan bertindak di mana itu adalah Protestan. Yang maju adalah Protestan karena, apakah ingat sama kutipan yang bilang karena waktunya ibu sudah lewat kan? Sekarang adalah waktunya anak untuk bertindak. Kutipan yang kita pelajari hari ini. Yaitu Protestan. Nah, makanya dikatakan di sini Katolik akan memberikan Protestan power to the image of the beast, sebagaimana yang tertulis di Revelation 13 ayat 12, dan dikatakan Protestan akan bekerja sebagaimana ibunya dulu bekerja kan? Nah, kalau dulu ibunya bekerja di 1260 WOS, dan ini adalah waktu lampau, sudah lewat, sudah berakhir masa ibu bekerja. Sekarang pekerjaannya akan dilakukan, akan terlihat lagi di dalam anaknya. Karena anaknya Protestan akan melakukan apa yang dulu ibu lakukan dulu. Dilakukan oleh ibu, yaitu pekerjaannya adalah destroy the saints kan, untuk menghancurkan umat Allah, menghancurkan umat Tuhan, untuk destroy the saints. Nah, lalu dikatakan di kalimat selanjutnya, tapi sebelum undang-undang mereka itu berbuah, apa yang terjadi? Remnant umat Tuhan yang tersisa, yang mau dibunuh dan mau didestroy oleh Protestan yang bekerja seperti ibunya ini, akan diluputkan oleh suara Tuhan. Nah, di mana ini terjadinya? Dulu. 12:1. Apakah ingat dia punya ayat 12:1? Apa yang terjadi di situ? Waktu ada time of trouble never was since there was a nation. Mereka yang namanya tercatat di dalam buku akan di-delivered. Karena kita tahu yang akan bertindak, bekerja sampai akhir itu Protestan kan? Protestan yang akan terus menganiaya umat Tuhan di zaman sekarang. Dan waktu mereka mau menghancurkan umat Tuhan, nggak bisa karena mereka akan diluputkan, umat Tuhan akan diluputkan. Dan
akan ada juga 144.000 kan yang menjadi living saints, tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang. Lalu kita mau lihat di sini. Jadi kita lihat di sini ada, dan ini menunjukkan ini di Sunday Law yang mana? Tadi ada yang jawab Sunday Law? Linear. Ini di Sunday Law waktu universal kan? Atau Universal Death Decree, apakah ingat? Saat ini mereka buat 1 hari untuk mau bunuh semua umat Tuhan, tapi waktu mereka mau bunuh nggak bisa karena umat Tuhan diluputkan. Dan ini akan menghasilkan, akan ada 144.000 yang tetap hidup. Living saints. Dan kita lihat ada Sunday Law Universal atau waktu Sunday Law seluruh dunia. Ada juga National Sunday Law kan? Kalau National Sunday Law Di Amerika. itu di Amerika. Di United States. Ini universal seluruh dunia. Nah, kalau seluruh dunia ini mencakup apa artinya? Berapa per berapa ini? 10/10. 10/10 kan? Kalau yang ini masih 1/10. Nah, ini kita lihat di sini. Negara-negara yang lain atau the rest of the world selain Amerika atau sisanya 10 kings akan mengikuti contoh yang terjadi di United States atau yang terjadi di 1/10 raja. Walaupun Amerika yang mulai duluan jadinya decree Sunday Law, tapi hal yang sama akan terjadi kepada semua orang di bumi ini. Jadi berdasarkan kita punya pelajaran kemarin, kenapa Amerika ya duluan mulainya? Karena Amerika yang punya banyak terang kan? Decree mulai di Amerika karena Amerika yang memiliki terang paling banyak dan duluan. Artinya yang paling terakhir mengikuti Amerika lah itu adalah bangsa yang memiliki terang yang paling sedikit itu. Karena dimulai dari yang paling banyak dan berakhirnya juga di yang paling sedikit itu terang. Nah, lalu kalau kita lihat di kutipan ini yang bawah, dikatakan di sini, dalam pergerakan yang sekarang progres atau sedang berjalan di Amerika untuk hukum dan membuat gereja itu mendukung negara bersama dengan state, Amerika Protestan akan mengikuti langkahnya papacy. Nah, ini dia yang kita lihatkan, dan itu adalah dia punya jawaban untuk how, di mana how-nya ini menjawab atau bagaimana image of the beast terbentuk itu dengan cara Protestan harus mengikuti langkahnya papacy. Kalau papacy adalah church menguasai state, Protestan juga akan mengikuti hal yang sama, di mana Protestan itu akan membuat gereja yang menguasai kuasa sipil. Protestan
dan akan mengikuti Step. papacy, di mana akan membuat dia sebagai gereja yang menguasai sipil. Dan waktu mereka sudah dapat dukungan sipil bisa mereka kuasai, akhirnya mereka keluarkanlah ini pemaksaan hari Minggu kan, the enforcement of Sunday observance, yang adalah asal usulnya dari Roma, di mana Roma klaim bahwa hari Minggu adalah dia punya tanda atau mark dari otoritasnya, karena Roma mengaku mereka lah yang merubah hari Sabat jadi hari Minggu. Dan waktu dapat mereka akan keluarkan untuk buat pemaksaan hari Minggu. Dan di mana ini adalah mark of Rome's authority. Di mana hari Minggu adalah tanda otoritasnya Roma. Jadi Protestan hanya akan buat undang-undang, tapi undang-undangnya itu, Protestan akan membuat undang-undang ini keluar, dan yang akan dikeluarkan itu adalah tandanya Roma. Jadi dia hanya akan menjalankan agendanya Roma. Agenda milik Roma dijalankan atau sekarang dikerjakan oleh Protestan anaknya. Itu dia. Jadi karena itu adalah agenda milik papacy, dia hanya suruh untuk buat aja, hanya didesakan, tapi bukan dia yang bertindak untuk mengeluarkan itu sekarang. Karena yang bertindak sekarang adalah Protestan. Itu. Dan di sini kita mau tulis lagi. The rest of the world ini sisa mengikuti jejak Amerika. Nah, lalu kalau kita lihat tentang papacy itu ada di Revelation berapa ya? Kalau kita lihat, kita mau tanya. Selamat pagi, Om Tony. Om Tony di Cihideng, apakah kedengaran kita punya suara? Ngarut. Oh, oke. Kalau gitu Papa aja. Kalau papacy dia punya ayat, kita bisa lihat di mana, Pak? 13:2. Dari kata, memang apa di situ yang menunjukkan bahwa itu adalah papacy? Itu binatang yang memiliki warna campur baur itu, tapi dominan macan tutul. Nah, kita lihat di sini ada beast dan dia punya penjelasan kan. Oke, kalau gitu kita mau buka ayatnya di Revelation 13 ayat 1. Ayat 2, 1 dan 2. Di sini dikatakan dia berdiri di pasir dari laut dan melihat ada binatang yang keluarnya dari mana? Laut. Nah, ada binatang yang keluar dari laut. Kita belum melihat kan apa ini laut, tapi kita sudah tahu kalau yang di sini adalah papacy, di mana dia memiliki 7 kepala, 10 tanduk, 10 mahkota.
ini adalah dia punya 7 kepalanya, 7 Hills of Rome, atau 7 bukit, 7 gunung di Roma, di mana Vatikan ada di situ. Lalu dia punya tanduk 10, dan di atas tanduknya itu ada mahkota, karena dia itu menunjukkan dia berhasil menguasai 10 yang akhirnya dia bisa kuasai. Nah, ciri-ciri dominan leopard, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa. Nah, dan dikatakan beast yang keluar dari beast atau yang keluar dari laut diberikan PSA oleh dragon, ini dia. Dan the dragon memberikan dia power seat and great authority-nya. Jadi kita lihat ada dragon di sini. Dan kalau kita lihat, ini tentang papacy kan. Kalau tentang Amerika, kita lihat ada di ayat 11 kan, dan di situ dikatakan ada Another beast. Ada another beast yang keluarnya dari mana? Kalau di sini Tante Dia. Dari Earth. Jadi tempat keluarnya beda kan kalau another beast dari Earth. Kalau beast dari laut. Dan another beast-nya ini punya 2 tanduk. Nah, Amerika ada 2 tanduk. Dan dia waktu bicara, dia seperti dragon. Tapi awalnya another beast ini adalah lamb. Nah, jadi kalau kita lihat, papacy keluar dari laut, kalau Amerika keluar dari Amerika keluarnya dari bumi. Another beast keluar dari bumi. Apa maksudnya keluar dari laut dan keluar dari bumi kan? Kita mau lihat di sini. Apa yang terjadi? Kita mau lihat di Great Controversy 441. GC Nah, Amerika di mana itu adalah lamb-like beast. Amerika tadi warna biru. Si lamb-like beast ini itu menunjukkan karakter Amerika. Nah, di mana Amerika itu menjunjung ini kan persamaan semua orang, di mana menunjung hak asasi ya namanya. Menjunjung hak asasi, equality, dan menjunjung kebebasan, liberty.
Dan kita lihat di sini and the Constitution menunjukkan, jadi di hukumnya itu menunjukkan bahwa semua orang boleh kebebasan beragama, jadi boleh beribadah kepada Tuhan yang mereka percaya berdasarkan iman mereka masing-masing. Jadi menjunjung kebebasan beragama. Dan Republicanism dan Protestantism itu adalah dia punya tanduk. Fundamental principle-nya. Dan inilah yang membuat Amerika itu berkuasa dan makmur. Dua tanduk ini, Republicanism dan Protestantism. Nah, jadi kita lihat umat Kristen yang dianiaya dan diinjak-injak di masa kegelapan dulu, menjadikan tanah ini, jadi mereka tertarik akan tanah ini dan menjadi mereka punya pengharapan. Banyak yang lihat dia punya shore, pantai apa pesisir? Shore. Banyak yang melihat mereka punya shore, pantainya, atau dia punya tepian. Dan Amerika bangkit menjadi tempat yang paling berkuasa di bumi. Jadi waktu kita lihat di sini, Amerika itu adalah dia punya shore, atau ini sama dengan kalau di pantai kita lihat banyak pasir kan, sand of the sea, yang tadi ada di Revelation 13. Jadi Amerika ini adalah land, dan kita tahu waktu dulu umat Kristen dianiaya, mereka larinya ke Amerika kan? Dan kita mau lihat di Revelation 17 sekarang. Kalau kita mau lihat Revelation 17, di situ dikatakan, air itu dia punya arti adalah banyak orang. Peoples, multitudes, nations, tongues. Jadi air itu sama dengan banyak orang. Dan waktu kita lihat di Revelation 12 ayat 15, Revelation 17 apa 12 ya? pertama 17 dulu, sekarang kita mau lihat 12. Kalau di 17 yang menunjukkan air itu sama dengan banyak orang. 15, Yud. 17 ayat 15, terus sekarang 12 ayat 15. Iya, ayatnya 15, kamu enggak sebutkan. Oh iya, 17. Nah, kita lihat di sini di Revelation 17 ada serpent. Nah, ada serpent yang Sembur. Sembur, iya itu di bahasanya. Sembur air seperti banjir kan? Nah, ini kita lihat dia punya air. Jadi serpent semburkan air ke wanita, membuat wanita ini hanyut. jadi
jadi tersembur gitu. Hanyut. Carried away of the flood. Lalu kalau kita lihat di ayat 16-nya, setelah wanita disembur, wanita dapat air, dikatakan siapa yang menolong wanitanya ya? The earth. Ada earth yang menolong wanita kan, jadi wanita disembur air, kena banjir, lalu ada yang tolong wanita ini, itu adalah earth, di mana earth, bumi, buka dia punya mulutnya, dan air yang ada di wanita ini, yang kena ke wanita, itu ditelan oleh bumi. Jadi air yang tadinya disembur sama dragon, itu ditelan bumi. Jadi apakah bumi, di sini kita lihat, bumi menelan air kan? Ya. Artinya apakah sekarang lihat bumi artinya kena basah. Bumi dibasahi oleh air kan? Oleh air. Nah, dan airnya ini, dan bumi ini menolong wanita kan? Artinya wanita ini mau menyelamatkan diri dari air yang kena dia, lalu ditolong oleh bumi, tapi buminya tolong sama telan dia punya air-air. Artinya apakah kita lihat di sini wanita membawa dia punya air kan? Atau air sama dengan apa? Doktrin. Nah, doktrin. Jadi walaupun dia wanita atau walaupun wanita ini sudah tinggalkan tempatnya, tapi doktrinnya tetap dia bawa, sehingga sekarang dia ada di bumi, doktrinnya juga ikut ke bumi kan? Jadi dia tetap bawa dia punya airnya. Yang membuat sekarang bumi, di mana bumi harusnya kering kan, land, sekarang jadi basah oleh air. Dan ini airnya adalah air apa? Air doktrin yang dibawa wanita kan? Doktrin dragon yang dibawa wanita. Jadi kita lihat di sini, dan earth ini, siapa yang muncul dari earth? Amerika. Nah, artinya kita lihat Amerika basahi oleh air. Jadi waktu orang-orang Kristen dianiaya dulu, mereka banyak lari ke Amerika kan? Dan membuat Amerika, dia punya terang itu paling banyak, mereka dibasahi oleh air. Jadi walaupun orang-orang Kristen ini lari ke Amerika, mereka tetap bawa mereka punya doktrin yang dulu. Dan kalau kita lihat tadi, yang keluar dari laut siapa? Papacy kan? Papacy keluar dari laut. Ini adalah dari laut. Nah, kalau laut ini banyak air kan? Artinya pasti dia basah. Dan ini adalah dia punya beast. Nah, kalau di Amerika ada dia punya image of the beast, artinya harus basah juga kan? Walaupun tadinya kering, tapi kalau mau jadi image of the beast, harus basah juga, kena air. Apakah bisa lihat di sini dia punya polanya? Atau? Yud. Iya, Opa. Bisa interrupt dulu? Boleh. Pada waktu berdirinya kerajaan ke-6, itu kan awalnya dari lamb, ya. Sebelum dia berbicara seperti dragon. Nah,
di Amerika waktu itu masih kering, ibarat sekarang ya. Itulah sebabnya orang-orang yang teraniaya di Eropa mencari tanah kering atau perlindungan yang mereka alami penganiayaan di Eropa kan. Jadi mereka sebenarnya lari ke Amerika bukan karena tanah basah, karena kering. Itu Ya, dia, karena keringnya. Clear dulu ya. Jadi bukan karena basah, mereka lari ke Amerika. Ya, jadi saya ulangi lagi, mereka lari ke sana karena masih ada lem di awalnya, walaupun akhirnya juga menjadi basah. Dengan kata lain, doktrin mother menguasai juga orang-orang yang lari sebenarnya pelindungan dari apa yang mereka alami di papacy di Eropa. Itu begitu ya? Apa? Mungkin fungsi ditekankan itu ya, mengenai kering dan basah. Ya, akhirnya basah juga dialami di kerajaan kanan. Ya, makasih. Oke, thank you Opa. Jadi kita lihat di sini yang membuat wanita itu lari karena dia cari tanah kering itu kan tadi. Nah, karena dari sumber air ada bumi yang tolong dan bumi ini kering kan. Ada yang kering mau tolong dan bumi yang kering, tadinya kering ini jadi basah karena waktu lari mereka tetap bawa mereka punya doktrin. Mungkin lebih clear. Apa demikian? Kalau Opa memahami bahwa yang lari pertama itu maksudnya apa memang ini penekanan lari itu bisnya itu sendiri, maksudnya yang dari laut, pertama kan laut ya, muncul yang bis itu kan dari darat. Iya. Apakah memang penekanan yang lari ini orang-orang dari Eropa mencari tanah yang kering dalam arti masih lem, atau penekanan di sini yang lari itu adalah yang doktrin wanita itu? Apa masih belum clear? Mungkin ada yang bisa ada mungkin atau apa penekanan yang lari ini ya? Tadi Opa katakan lari itu dari Eropa ke Amerika karena itu masih situasi lem dengan tanah kering ya kan? Mana yang duluan kan kering dulu kan? Itulah sebabnya lem, datanglah orang-orang dari Eropa untuk merasa itu kan glorious land, aman dibandingkan dengan penganiayaan di Eropa ya. Ya. Tapi akhirnya kan berbicara seperti dragon. Bisa mungkin mana yang penekanan lari di sini? Apa memang wanita atau orang dari Eropa? Yang ditekankan di sini adalah Amerika yang tadinya kering jadi basah itu Pak. Dan jadi basahnya karena orang-orang yang lari itu tetap bawa mereka punya doktrin itu. Oh begitu ya. Oke. Oke, Opa, mantap. Jadi kalau kita lihat Amerika yang tadinya kering jadi basah kan, dan di Amerika ada image of the beast. Jadi kalau image of the beast, Amerika akan mengikuti papacy, yaitu dia punya beast. Nah, lalu kalau kita lihat selanjutnya, kita kemarin kalau kita lihat dari Genesis, ini dia, kita punya ayat-ayat terakhir. Di Genesis, hari pertama, hari pertama Tuhan menciptakan terang kan?
terang jadi, dan terang dipisahkan dari yang gelap. Divided the light from the darkness. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan firmament cakrawala kan? Dan cakrawala itu di mana divide the waters from the waters. Jadi memisahkan air kan? Airnya airnya dipisahkan. Kita belum lihat ini, kita belum lihat Revelation 18, sorry. Sebelum ini kita mau lihat dulu Revelation 18. Revelation 18 ayat 1. Nah, waktu kita lihat Wahyu 18 ayat 1 ini, ada another angel kan, dan another ini menunjukkan seperti another beast. Bukan seperti another beast, tapi another angel menunjukkan dia turun dan ke negara another beast, di mana Amerika yang sudah basah oleh air, itu dapat kabaran dari surga, makanya dia punya nama, jadinya bukan namanya. Makanya dikatakan di sini Bumi Earth diterangi dengan kemuliaan. lighten with his glory. Jadi bumi diterangi oleh kemuliaannya. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, Earth itu bumi ya, bumi maksudnya Amerika gitu ya? iya. Jadi waktu another angel ini turun from heaven, come down from heaven, dia mau berikan nafas Tuhan kepada bumi yang sudah dipenuhi oleh air doktrinnya setan kan? Karena Amerika sudah basah oleh doktrin yang salah, air. Ya, padahal tadinya bumi, sekarang mau lighten bumi dengan nafasnya Tuhan. Itu dia. Dengan konsepnya di sini, kalau tadinya basah oleh air, dan air itu sama dengan nafas kan, berat. Nafasnya setan sekarang mau dikasih nafas Tuhan, dan itu kita lihat ini waktu di 9/11 ini, Wahyu 18 ayat 1 kan. Nah, lalu baru kita ke sini, Genesis 1 ayat 3 di sini. Ada terang, dan terang itu dipisahkan dari yang gelap. Jadi waktu another angel datang itu, dia mau pisahkan terang dari bumi yang sekarang dipenuhi oleh kegelapan. Jadi konsepnya kita bawa ke Genesis 1 ini. Dan dikatakan setelah itu di hari ketiga, ini Genesis 1 ayat 9 itu hari ketiga kan, dikatakan biarlah air yang di bawah langit nih, under the heaven, disatukan, dan biarlah dry land muncul. Biarkan yang earth yang tadinya sudah basah oleh air ini muncul. Apakah bisa lihat di sini? Yang tanah ini yang tadinya sudah dibasahi oleh air, ya Opa? Ya. Kering, jadi kering gitu ya? Bagaimana Opa? Oh, Oke, Opa yuk. belum buka mic, oke. Oke, jelas ya. Oke. Bumi yang tadi. Apakah yang lain bisa dengar suara Opa? Kita nggak. Enggak, silakan ya. Silakan.
Oh, oke, oke. Ya. Nah, dikatakan di sini, jadi bumi yang tadinya udah dibasahi oleh air mau dimunculkan lagi. Dimunculkan lagi dia punya keringnya atau dry land-nya. Dry land mau dimunculkan lagi. Dan yang dibasahi oleh air ini sama dengan Amerika yang tadinya penuh dengan Amerika atau bumi yang sudah dipenuhi oleh kegelapan nafas setan, kan? Doktrinnya setan mau dimunculkan, makanya mau diberikan glory lagi. Makanya di Wahyu 18 ayat 1 dikatakan bumi diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Nah, dan itu terjadinya konsepnya berdasarkan Genesis, waktu tanah kering ini dimunculkan, itu terjadi di ayat 9, dan ayat 9 ini berbicara tentang penciptaan hari ketiga. Jadi setelah 3 hari, tanah kering dimunculkan, kan? Tanah kering dimunculkan. Jadi tadinya basah kan, jadi disatukan tadinya terus watersnya dipisah atas bawah, lalu sekarang yang kering dimunculkan. Nah, ini sama dengan konsepnya di sini, setelah 3, kita melihat setelah ada 3, yang tadinya sudah basah kembali dibuat kering gitu kan. Kembali dibuat kering karena ada Wahyu 18, dan Wahyu 18 ini apakah menunjukkan ini adalah pengulangan malaikat kedua di 4, kan? Dan itu terjadi di masanya kabaran 3 malaikat. Nah, jadi setelah ada 3 malaikat di Wahyu 18, kita lihat yang tadinya bumi itu sudah basah, semuanya mau dibuat kering lagi, itu dia. Jadi apakah artinya dibuat kering lagi? Itu artinya tidak semuanya akan tenggelam dalam air, kan? Karena udah ada yang kering yang membuat ada yang bisa nggak tenggelam. Dan kering ini menunjukkan bahwa akan ada umat Tuhan yang dibangkitkan setelah 9/11 sehingga Tuhan nggak akan biarkan semuanya tenggelam dalam air dan tanpa pelampung. Dan pekabaran yang akan dibawakan oleh 144.000 inilah yang akan menjadi pelampung atau yang akan menolong orang-orang yang tadinya kebanjiran oleh air doktrin setan ini. Jadi ini kita mau lihat, jadi ini sama Tulis dengan... Yud. Kenapa? Ditulis 9/11 itu sama dengan 9/11, jadi ini terjadinya di 9/11. Mana di sini Tuhan sejak 9/11 ada umat Tuhan yang
belajar dan akan kabarkan pekabaran 3 malaikat yang membuat bumi yang tadinya basah, bumi yang dibanjirkan, memiliki pelampung untuk bisa selamat. Jadi pekabaran 144.000 pekabaran 3 malaikat inilah yang akan membuka mata dunia supaya mereka nggak semuanya kebanjiran, karena Tuhan nggak akan izinkan bumi ini kebanjiran semuanya tanpa pelampung, jadi nggak ada yang selamat kan. Itu dia. Jadi sejak 9/11 kita lihat mulai ada umat Tuhan atau 144.000 yang hiding, belajar, dan akan kabarkan 3 malaikat ini. Dan mereka bisa selamat. Nah, makanya kita lihat di Habakuk 2:14 di punya ayat terakhir, karena bumi dikatakan di situ bumi akan dipenuhi oleh pengetahuan kemuliaannya Tuhan, seperti air yang ada di laut. Itu dia. Jadi bumi atau yang tadinya dibasahkan, bumi yang tadinya basah dibuat kering lagi, dan yang kering itu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan karena mereka belajar, dan mereka lah yang akan mengabarkan kepada yang tadinya kebanjiran. Oke, jadi itu dia kita punya review yang bisa kita sampaikan. Apakah ada tambahan dari Cece ataupun Kak Bob? Ini dia kita punya review pelajaran kemarin. Puji Tuhan, Yud, luar biasa. Thank you, Opa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sudah bantu. Kak Bob, apakah Kak Bob ada tambahan? Atau Cece? Halo, selamat pagi. Oke, Kak Kore. Kak Bob gimana, Kak Bob? Nggak kedengaran? Tuhan, makasih Yud. Kak, tidak ada tambahan. Kak Bob bilang apa ya, suaranya kecil. Kak, tidak ada tambahan ya? Oh, nggak ada. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Terima kasih, Yud. Ya. Partisipasi, puji Tuhan, Oma. Kalau begitu, kita kembalikan ke Sonder ya. Silahkan Sonder.